Aku tidak mau jadi anakmu. Kamu yang keluar dari sini. Kamu keluar dari pulau ini. Kembali kamu ke Surabaya. Kembali. Ibu aja ada besok. Kembali kamu, penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta, lengkap. penjual agama, penjual agama, pendusta. Ini bapak sama anak ya teman-teman. 20 tahun. Apakan hatimu? Itu perkataan seorang Habib ngatain saya iblis. Iya. Itu perkataan seorang Habib. Saya tanyakan kepada Anda semua ketika Di sini saya ingin memberikan pembahasan yang khusus tajam teman-teman, yang dimana kebetulan saya ingin memberikan pembahasan ini karena ramai sekali orang-orang meminta saya untuk memberikan pembahasan segera, memberikan tanggapan terhadap fenomena ini, dan video ini sudah saya posting di Instagram saya, yang dimana banyak sekali netizen yang mend-DM, Mas Edi, tolong berikan ulasan kepada salah satu Habib yang meninggalkan anaknya selama kurang lebih 20 tahun, lalu anaknya menyimpang teman-teman. Menyimpang lah. Yang dimana penyimpangannya itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya, ya tidak ada toleransi sebenarnya dalam agama, yaitu menyimpang dari segi seksual. Habib, dan bahkan yang lebih parahnya teman-teman, saya mendapatkan informasi dari netizen yang juga tahu dengan kronologinya. Katanya si Habib ini, anaknya Habib Abu Bakar Assegaf ini, dulu waktu kecil itu dibiarkan oleh bapaknya untuk dilakukan oleh teman-teman bapaknya. Jadi memang dari bapaknya itu sudah melakukan kegiatan iblis. Lebih iblis malah daripada iblis. Bapaknya tokoh di Surabaya. Dan itu kesaksian anaknya sendiri tadi. Anak yang dikatakan iblis itu. Sedangkan bapaknya penjual agama, penipu orang. Anaknya sendiri yang bilang, teman-teman. Jadi mau bagaimana lagi? Jadi mau bagaimana lagi kalau anaknya sudah memberikan pernyataan seperti itu? Dan di sini kalau kita membicarakan masalah penyimpangan seksual dari anaknya ini, pasti pembatasannya sangat ketat dari YouTube. Makanya di sini kita akan bahas masalah pernyataan si anak ini kepada bapaknya, yang dimana anaknya dikatakan iblis, dikatakan ini, dikatakan itu. Padahal kalau anaknya iblis, ya tentu bapaknya yang tidak bisa mendidik anaknya lebih iblis lagi. Apalagi dinyatakan secara terus terang tuh sama anaknya bahwa dia penjual agama, penipu agama, dan lain sebagainya tadi. Lalu apakah masih akan ada nih para kibin Habib yang mau membela si Habib? Oh enggak, itu kan anaknya memang yang gak beres, anaknya yang begini, anaknya yang begitu. Kenapa tidak dididik dari kecil? Kenapa ditinggalkan selama 20 tahun? Kan kabarnya begitu. Dan yang perlu diketahui, saya memberikan ulasan ini murni hanya untuk membahas tentang si Bapak Habib Abu Bakar Assegaf Surabaya ini. Karena apa teman-teman? Kelakuan bapaknya lah yang lebih adab sebenarnya. Cucu palsu Nabi ini. Habib kok begini, kata anaknya. Ya terus Habib harus gimana? Habib harus selalu benar. Habib harus selalu suci. Oh masa bodoh katanya. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya begini, Habibnya begitu. Harus dicintai, harus diikuti, harus di ini, di itu. Saya kan keduanya sama-sama bejat. Kalau bapaknya bilang si anak ini bejat,
maka si bapak juga bejat. Dan kejadian seperti ini, Habib yang sebegini ini bukan satu-satunya teman-teman, tapi ada beberapa. Cucu Nabi mengalir dalam tubuhnya darah yang sangat mulia, sampai-sampai didongengkan sama Bahar Smith. Siapa saja yang menikahi Syarifah, maka Syarifah tersebut bermimpi ketemu dengan Fatimah. Lalu Fatimah bilang, apakah kamu mau darah yang suci ini dikotori oleh Akhwal? Nah ini bukti. Darah yang dianggap begitu suci, tapi banyak mengeluarkan kalimat-kalimat kotor seperti Bahar Smith. Kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat provokasi. Mana ada darah yang dianggap suci mulia, tapi mulutnya penuh dengan provokasi, penuh dengan kebencian, penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata jorok. Apa saja kata-kata kasar dan joroknya? Ya sudah kalian lihat sendiri Bahar Smith. Kata-kata kasarnya sangat-sangat banyak. Rizik Syihab, kata-kata joroknya juga sedikit teman-teman. Kata-kata joroknya. Dan sekarang ditambah Habib ini lagi. Dan saya di sini ingin berikan ulasan kenapa di pondok-pondok pesantren ada berbagai macam keanehan, kenyelenehan, terkhusus di pondok pesantren yang mengajarkan sufi-sufian. Jadi beritanya bisa kalian searching sendiri di media sosial. Kalau kalian mencari, kalian akan temukan berita-berita pengasuh pondok pesantren, kiai, ustadz, gus yang menyimpang juga seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah hukumannya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu-cucu Nabi ini, yang mengaku darah mereka paling mulia, namun pada kenyataannya entah si bapak tadi, si Abu Bakar As-Segaf itu, dan dengan anaknya sama-sama gak jelas keduanya itu. Kenapa sama-sama gak jelas? Yang satu, si bapak menelantarkan anaknya lebih dari 20 tahun. Terus yang kedua, si anak ketika ditelantarkan memiliki, malah jadi menyimpang seperti itu. Jadi siapa yang mau dibenarkan di sini? Gak ada yang benar, keduanya gak ada yang benar. Ini semakin menguatkan kita, semakin membuat kita yakin kalau mereka bukan cucu Nabi. Tentulah kan seperti yang didoktrinkan oleh para habaib, kalau cucu Nabi ini darahnya selalu terjaga dari penyimpangan dan apapun itu. Namun pada kenyataannya ya seperti itu. Jadi semoga teman-teman di sini yang sering nonton video saya melihat beberapa data fakta yang saya paparkan, melihat beberapa hal yang saya bongkar, bisa menjadi bahan renungan dan mereka berpikir bahwa orang-orang yang sejatinya mengaku darahnya paling suci, tertembus dengan Nabi, terjaga dari segala penyimpangan, dan mereka mengajarkan agama yang paling benar, paling bersanad, maka saksikan sendiri. Maka Allah yang akan membongkar semua. Allah yang akan menampakkan kepada kalian semua bahwa sejatinya Islam yang mereka bawakan adalah Islam versi mereka sendiri, untuk memuliakan golongan mereka sendiri, bukan untuk memuliakan Islamnya, tapi untuk memuliakan golongan mereka. Dengan doktrin apa? Doktrin Ahlul Bait, cucu-cucu Nabi. Itu menurut versi mereka. Kalau menurut versi saya, mereka adalah cucu palsu Nabi. Apalagi dengan kasus yang seperti ini. Dan ini bukan satu-satunya. Masih ada beberapa kasus Habib yang seperti ini. Ya, cepat atau lambat Allah akan bukakan. Ya, Allah akan bukakan dan kalian akan tahu.